Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamidatul Reza, NIM 53 dari kelas KPI 3. Nah, di sini saya akan menjawab seputar pengantar studi Islam. Nah, untuk yang pertanyaan yang pertama adalah jelaskan tentang ma'rifatul Quran, fungsi dan kandungan Al-Quran. Nah, pengertian Al-Quran sendiri berasal dari kata qara'a yaqra'u yang berarti membaca. Sedangkan fungsi Al-Quran yaitu sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai obat penyakit hati, fisik. Al-Quran juga sebagai pembeda dari yang hak dan batil. Nah, kandungan Al-Quran sendiri yaitu berisi tentang akidah, ibadah, dan muamalah, hukum sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang menjadi pedoman hidup umat manusia dan bersumber pada pokok ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertanyaan kedua yaitu jelaskan pengertian as-sunnah, al-hadis, al-khobar, as-sar, dan perbedaan antaranya. Yang pertama as-sunnah yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW selain dari Al-Quran, baik perbuatan, perkataan, takrir yang baik untuk menjadi dalil bagi hukum syar'i. Al-hadis yaitu dapat diartikan sebagai hal-hal yang datang dari Rasulullah, baik itu berupa ucapan atau pengungkapan. Nah, yang ketiga yaitu khobar, yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat dan boleh juga disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perbedaan hadis dan Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah SWT yang diturunkan melalui malaikat Jibril, sedangkan hadis qudsi adalah firman Allah yang disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad yang maknanya berasal dari Allah namun lafaznya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan ketiga, jelaskan definisi ijtihad dan kedudukannya dalam hukum Islam serta sebutkan syarat menjadi mujtahid. Nah, yang pertama itu definisi ijtihad. Ijtihad adalah mengarahkan semua pemikiran dalam mengkaji dalil syariah untuk menentukan beberapa hukum syariat. Nah, yang kedua, kedudukan ijtihad. Kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam adalah sebagai penuntut hukum setelah Al-Quran dan hadis apabila dalam Al-Quran dan hadis tidak ditentukan secara jelas dan rinci mengenai hukum yang dimaksud. Nah, yang ketiga yaitu syarat menjadi mujtahid. Syarat menjadi mujtahid yaitu mempunyai pengetahuan yang cukup tentang Alkitab dan Al-Sunnah, mempunyai kemampuan berbahasa Arab yang memadai sehingga mampu menafsirkan kata-kata yang asing dan dari Al-Quran dan Sunnah, menguasai ilmu usul fikih, mempunyai pengetahuan yang memadai tentang nasih dan mansukh. Pertanyaan yang keempat, sebutkan dan jelaskan aliran serta ajaran dalam ilmu kalam. Yang pertama, aliran Khawarij, yakni aliran yang terkenal dengan menolak tahkim atau arbitrase sepenuhnya serta menganggap bahwa orang-orang yang menyetujui tahkim telah melanggar hukum Islam. Yang kedua, aliran Murji'ah, yakni sekelompok orang atau golongan yang menyatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin dan tidak kafir. Yang ketiga, aliran Mu'tazilah, yakni menolak dua pendapat di atas. Bagi aliran Mu'tazilah, orang berdosa besar tidak bisa dianggap kafir, tidak juga orang mukmin. Pendosa besar berada di posisi antara Islam dan kafir. Yang keempat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu merupakan salah satu beberapa aliran ilmu kalam yang dapat dibedakan menjadi dua pengertian, secara umum dan khusus. Sunni dalam pengertian umum adalah lawan kelompok Syiah. Yang kelima yaitu jelaskan dasar berfilsafat dalam Islam. Nah, tanpa disadari oleh banyak kalangan, ternyata Al-Quran merupakan sebuah kitab suci yang selalu mengajak pembacanya untuk berfilsafat dalam segala aspek kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Yang B, bagaimana implementasi tasawuf dalam era modern saat ini? Sebagaimana hanya tasawuf secara umum, zuhud dan fakir dalam implementasinya di era modern tidak terlepas dari prinsip keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Nah, berikut penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang di rumah ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.